Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kita akan memberikan segala pujian dan penyembahan di atas berkat dan perlindungan yang kita terima daripada Tuhan setiap hari. Marilah kita siapkan fikiran dan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan dengan puji-pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, terpujilah nama Engkau. Kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima setiap hari Bapa. Pada saat ini kami akan memuji nama-Mu, biarlah malaikat-Mu turut menyanyi bersama, dan semoga Engkau bersukacita dengan puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Terima kasih Bapa, karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi, doa adalah senjata kita untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran di dalam hidup. Dan doa juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Pada masa seperti inilah, kita perlu bertekun di dalam doa. Mari kita nyanyikan LPMI 32, Inilah Jamku Berdoa. Inilah jamku berdoa, sungguh sedaplah rasanya, hampir kepada Bapa-Ku dan nyatakan kehendak-Ku. Jika datang kesusahan, jenis-jenis pencubaan, senanglah selalu jiwaku pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa, memohon dengan percaya kepada Bapa di syurga yang sedia memberi jawabnya. Disuruhnya aku serah kepadanya, semua susah ku nantikan hiburannya pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa untuk mencari hiburan, sehingga di atas pisgah ku pandang ke negeri Tuhan. Dan bila ku tinggalkan dunia dan pergumulan, beserta Tuhan di syurga, ku tak lagi kan berdoa, ku tak lagi kan berdoa. Tuhan telah berjanji akan menyertai kita sepanjang jalan kita, seperti seorang gembala yang akan memastikan dombanya terpelihara di dalam kasih dan kuasa-Nya. Marilah kita yakinkan diri kita akan pimpinannya yang penuh kasih. LPMI 203, Tuhan pimpin sepanjang jalan.
jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Romoku loloh Yesus, simarku mi bakaku, kita tutulun di pon, simbarku mi bak aku. Papala mustali tahu, nogi habarolidan, kasaduoku nopo, oh tulungku Yesus, tumi bakaku miamba Yesus. I hear the voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get this courage, I'll call to Jesus' help, because I have decided I will go. I will go. Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terima kasih ruang dan kesempatan yang diberikan untuk boleh mengongsikan firman Tuhan yang hidup. Di kesempatan ini saya terpanggil mengongsikan judul khotbah Pergi bersama Isa Al-Masih. Selaras dengan tema pelayanan kita bersama, I will go, reach Sabah, and wilayah Persekutuan Labuan, termasuk Pulau Banggi dan pulau-pulau di wilayah Sabah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang hamba-Mu kongsikan, dan kiranya firman ini dapat mengubah kehidupan kami, memperkasa semangat kami untuk melayani Tuhan bagi kerajaan surga. Akan banyak jiwa yang terpanggil untuk bersiap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Isa Al-Masih kami sudah berdoa. Amin. Kita boleh buka Alkitab kita dan juga akan dipaparkan di slide. Di dalam Keluaran pasal yang ke-5, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Mari kita sama-sama membuka dan membaca Alkitab kita. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun.
3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapa kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini Nabi Musa dan Harun menerima perintah Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Mereka harus beribadah di padang gurun kepada Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi Firaun tidak mengizinkan mereka pergi. Lalu Tuhan menimpahkan 10 tulah ke Mesir, sehingga Firaun terpaksa mengizinkan orang Israel pergi dari Mesir. Walaupun Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi, namun ada batasnya, sehingga mereka tidak mencapai sepenuhnya tahap kerohanian yang sepatutnya. Saudara-saudari, ramai yang bertobat dan percaya kepada Allah Tuhan yang Esa, namun hidupnya tidak pernah mengalami sepenuhnya pertumbuhan rohani. Ini disebabkan masih ada halangan yang harus diselesaikan namun tidak pernah diatasi. Malah masih melayan kedegilan dan tidak mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang Esa. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ini agar kita maju pergi bersama Tuhan, pertama kita perlu pertobatan yang sepenuhnya. Lanjut kita baca Keluaran 8 ayat 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Tuhanmu di negeri ini. Firaun diizinkan bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhan, namun ia melarang mereka beribadah di Gunung Horeb. Ia izinkan mereka beribadah asal tetap di Mesir. Banyak kali iblis, setan menipu kita dengan cara seperti itu. Menjadi pengikut Isa Al-Masih, beribadah tetapi tidak meninggalkan hidup yang lama. Hidup masih seperti sebelum bertobat. Bezanya hanya ke gereja, itu pun kadang-kadang kalau ada waktu atau ada kepentingan. Iblis tidak mau kita bertobat sepenuhnya. Celaka baginya kalau kita bertobat sepenuhnya. Dia tahu itu. Tapi pertanyaannya, apa maksudnya pertobatan sepenuhnya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan sejati sepenuhnya maksudnya berubah 100%. Berbeda dari yang lain. Menurut sepenuhnya semua perintah Tuhan. Meninggalkan keinginan manusia lama, yaitu segala sesuatu yang berlawanan dengan apa yang benar, kudus, dan mulia. Ada kajian yang dilakukan di negara maju seperti Amerika Serikat terhadap para pengikut Isa atau orang Kristen dan bukan Kristen. Kenyataannya, gaya hidup mereka hampir tidak ada perbedaan. Yang membedakan para pengikut Isa ke gereja setiap hari perbaktian. Tetapi praktik dan budaya seperti kawin cerai, tidak bayar hutang, tidak amanah, tidak jujur, tidak sepenuhnya mengembalikan persepuluhan, masih minum arak, alkohol, merokok, mengumpat, selingkuh,
tetap sama-sama diamalkan. Kita harus meninggalkan perbuatan lama. Jika kita mau menuju ke tanah perjanjian surgawi. Ketika Abraham dipanggil Tuhan, kita boleh baca di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham harus pergi dari Ur Kasdim. Barulah ia mendapat Kanaan. Ramai orang yang mau ke surga, mau masuk surga, tetapi tidak mau meninggalkan kehidupan duniawi. Kita harus berubah, saudara. Kita harus melakukan tindakan untuk pergi bersama dengan Isa Al-Masih. Seperti Abraham. Dia meninggalkan semua keinginan duniawi. Daerah lama, kebiasaan lama, zon selesa dan makmur. Barulah dia mendapat tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Rasul Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Kita buka Alkitab kita dan sama-sama membacanya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Saudara, saudariku. Tuhan mau kita buang semua kenajisan. Berhala, jimat-jimat, segala dosa apapun bentuknya. Perubahan radikal perlu berlaku. Nah, kita baca di Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-11. Di sana mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kemudian di dalam buku terakhir perjanjian lama, Maliaki 3 ayat 18, mengatakan, kita baca Alkitab kita, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Mari menjadi pengikut Isa Al-Masih yang sejati. Tinggalkan keinginan, kegilaan duniawi, nafsu serakah, kebodohan berulang-ulang, dan semua tabiat yang sewaktu dengannya. Mungkin kita boleh berdoa seperti ini. Tuhan, kuduskanlah, tahirkanlah saya. Saya mau tinggalkan Mesir. Saya tidak mau tinggal di Mesir terus. Saya mau pergi bersamamu menuju Kanaan surgawi. Hal yang kedua yang perlu berlaku dalam kehidupan rohani kita ialah pertumbuhan. Kita baca Keluaran 8 ayat yang ke-26. 28 maksud saya. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhanmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Jika iblis tidak dapat menahan kita sehingga kita berhasil meninggalkan kehidupan lama, kali ini ia akan berkata seperti ini, oke, kamu boleh pergi dari aku, tetapi jangan terlalu jauh ya. Iblis membuat kita berpikir, menjadi pengikut Isa Al-Masih boleh-boleh saja, asal jangan terlalu alim, soleh, soleha, tapi hati munafik. Biar kelihatan alim di luar.
Ada yang berpikir malah seperti ini. Aku tidak perlu rajin ke gereja. Malah ada pula yang bersyukur dengan NCO, Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Ya, karena tidak perlu lagi ke gereja. Tidak perlu melakukan pelayanan seperti dulunya. Tidak perlu tekun berdoa ataupun membaca Alkitab, roh nubuat dan sebagainya. Yang penting hidupku baik-baik saja, tidak kacau hidup orang lain atau menjadi troublemaker kepada orang lain. Saudara-saudari, jika iblis tidak berhasil menghambat langkah pertobatan kita, ia akan mencoba menghalang langkah pertumbuhan rohani kita. Keinginan Tuhan agar kita maju terus bersama Dia dalam segala perkara. Namun, iblis menahan kita untuk tetap menjadi pengikut Isa Al-Masih yang pasif. Asal nama saja, namun praktiknya nol, kosong. Tuhan ingin kita bertumbuh setiap waktu. Itu yang saya paham. Tujuannya adalah agar kita semakin serupa dengan Isa Al-Masih. Tabiat kita diubah menjadi seperti tabiat Dia yang penuh kasih agape. Dalam satu peristiwa, ketika para murid tidak dapat menangkap ikan sepanjang malam, Isa berkata dalam Injil Lukas 5 ayat yang keempat. Kita boleh baca Injil Lukas 5 ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Yesus tahu, dan saya percaya para nelayan tahu, bahwa ikan berada semestinya di tempat air laut yang dalam, bukan di air yang cetek. Saudara, ketika kita mau bertumbuh secara rohani, mendalami iman kita kepada Tuhan yang Esa, mempelajari firman, dan tekun berdoa, adalah elemen yang perlu untuk pertumbuhan rohani kita. Dan iblis tidak dapat menghalangi langkah pergi kita bersama Isa Al-Masih. Amin, saudara. Langkah yang ketiga, penginjilan. Setelah kedua-dua larangannya tidak berhasil, Firaun memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir dan beribadah cukup jauh. Kita boleh baca dalam Keluaran pasal yang ke-10, ayat yang ke-11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadalah kepada Tuhan. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Nah, di sini Firaun hanya mengizinkan kaum lelaki yang beribadah. Sedangkan wanita dan anak-anak tetap tinggal di Mesir. Langkah yang harus kita lakukan setelah bertobat adalah bertumbuh. Dan setelah itu kita harus melakukan penginjilan. Pelayanan penginjilan. Bukan hanya laki-laki yang perlu bertobat, yang perlu diselamatkan, melainkan juga istri, anak-anak, menantu perempuan, mertua juga harus dibawa mendekat kepada Tuhan. Semua ahli keluarga, anggota keluarga harus kita menangkan bagi Isa Al-Masih. Kalau bukan kita yang menangkan mereka, siapa lagi, saudara-saudari? Di akhirat nanti, saya percaya Tuhan tidak akan bertanya, berapa banyak uang pelaburan kamu di bank atau harta yang kamu sudah kumpulkan. Namun Tuhan akan bertanya, di mana anak-anak yang telah saya titipkan kepada kamu? Di mana ahli keluarga yang di luar kandang dan dibawa masuk ke dalam kandang? Saudara, ke surga itu tidak dapat menumpang
Karena suaminya ahli lembaga gereja atau ahli exco atau apa juga posisi di gereja, maka istrinya juga akan masuk surga. Tidak, saudara-saudari. Atau karena istrinya tekun berdoa, suaminya ikut juga akan masuk surga. Walhal suami kedekut, malah suka berdusta. Itu sebabnya kita harus menangkan mereka bagi Isa Al-Masih. Amin, saudara. Kita tidak boleh egois dengan hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Alkitab berkata, percayalah kepada Isa Al-Masih dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Mari kita menginjil, mencari jiwa, terutama anggota keluarga kita, sehingga mereka juga masuk surga. Diselamatkan pada hari akhirat nanti. Kita lakukan bahagian kita di dalam penginjilan atau pelayanan. Biar Roh Kudus yang akan melembutkan hati keluarga kita yang masih di luar kandang. Ada orang yang mau bersungguh-sungguh jadi pengikut Isa sesudah ibu bapaknya konon meninggal. Itu egois namanya. Atau sesudah tamat perkhidmatannya, atau sesudah bersarah sepenuhnya dari pekerjaan. Itu namanya egois dan munafik. Dijauhkanlah kiranya perkara ini berlaku dalam hidup kita, saudara-saudari. Saya pernah membaca Ronobuat mengatakan, mereka yang terlibat dalam aktiviti penginjilan, nama mereka tersurat dalam buku kehidupan. Luar biasa. Nama kita, saudara dan saya, tersurat di surga. Ingin sekali saya mengetahui nama baru saya nanti ketika di surga kelak. Amin, saudara. Yang terakhir, langkah yang keempat. Pengorbanan. Keluaran 10 ayat yang ke-24, ayat seterusnya yang kita perlu baca, mengatakan seperti ini. Keluaran 10:24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadalah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Ini kata Firaun. Setan, iblis selalu berusaha menghalangi perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Firaun mengatakan bahwa seluruh bangsa Israel boleh pergi, termasuk istri dan anak-anak sekali pergi. Tetapi kawanan domba, lembu sapi, maksudnya harta benda bangsa Israel tidak boleh dibawa keluar dari Mesir. Ramai orang seperti itu sudah menjadi pengikut Isa Al-Masih, membawa keluarganya kepada Tuhan. Tetapi tamahannya luar biasa. Ia tidak mau membawa harta bendanya sebagai persembahan kepada Tuhan. Walhal Tuhan ingin semua yang kita miliki harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika kita beribadah di gereja, itu bukan untuk mencari keuntungan, saudara-saudari, melainkan untuk berkorban bagi kemuliaan namanya. Ketika kita memberi, itu bukan menyumbang, saudara-saudara, melainkan seperti seseorang yang datang kepada raja di atas segala raja, membawa persembahan yang terbaik. Hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Lebih dari seluruh harta kita. Jika hidup kita untuk Tuhan, demikian juga harta benda yang kita miliki, atau istilah yang tepatnya ialah yang kita pinjamkan. Kita perlu serahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Maukah kita mengalami pertumbuhan rohani yang kuat dan mantap? Kita harus berani menabur dengan jumlah yang signifikan untuk pekerjaan Tuhan di mana saja kita melayani. Sebab di mana hartamu berada,
di situ juga hatimu berada. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga merekodkan. Tidak lama sesudah itu Isa berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat yang ketiga, Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan yang lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para wanita melayani Isa dengan memberikan kekayaan mereka. Saudara dan saya dapat melayani Isa dengan pelbagai cara. Bagi Anda yang mempunyai talenta menyanyi, menyanyilah dengan sesungguhnya. Bagi Anda yang bertalenta bersaksi, mengajak teman dan memberi persembahan bagi Tuhan, mengembalikan persepuluhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Saya ucapkan syabas kepada para wanita. Kajian menunjukkan bahwa perhitungan kamu tajam dan mantap. Oleh kasih karunia Tuhan, kamu para ibu, wanita akan rela memberikan yang terbaik seperti wanita yang membasuh atau mengelap Yesus dengan minyak narwastu sehingga 300 dinar atau upah kerja selama 1 tahun. Dalam Isa Al-Masih tidak ada pemborosan atau pembajiran. Hanya yang ada pengabdian, pemberian persembahan syukur untuk sesuatu yang sangat berharga dan kekal. Saya simpulkan khotbah ini. Jika kita mau pergi maju bersama Tuhan, langkah pertama, bertobat. Yang kedua, bertumbuh dalam tabiat pengenalan akan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus melakukan penginjilan untuk memenangkan seluruh keluarga dan teman-teman kita bagi Isa Al-Masih. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus melakukan pengorbanan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari pergi bersama Tuhan. Jika kita merasa selama ini ada penghalang-penghambat yang menghalang-halangi dalam hidup kita, mari tinggalkan bisikan iblis dan dengar firman Tuhan. Saya akan pergi menjangkau dunia bersama Isa Al-Masih. Tuhan memberkati. Shalom. Yesuslah satu-satunya jalan kelepasan bagi kita. Dia telah mati namun bangkit dan hidup. Oleh kerana dia hidup, masa depan terang dan segala takut pun hilang. Kita pasti masa depan kita penuh dengan pengharapan kerana Yesus hidup. LPMI 159 kerana Yesus hidup.
kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang bertakhta di surga. Terima kasih karena firman-Mu telah dengan jelas memberi semangat kepada kami untuk pergi bersama dengan Tuhan. Mencari jiwa-jiwa yang hilang di luar sana. Dan kami percaya dengan janji-Mu menyertai kami sampai akhir zaman. Kasih Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menjadi bahagian kami dari sekarang sampai Maranatha. Karena kami sudah berdoa dalam nama Isa Al-Masih, penebus dunia. Amin. Yo koi kot no do ting